Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Sukarni. Di sini Ibu akan masuk materi bab 2, yakni perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak, silakan kalian mengamati gambar yang ada di layar itu, yakni timbangan. Sudah? Setelah kalian mengamati gambar yang ada di layar, apa yang ada di pikiran Anda? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan ya? Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita, karena negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Nah, keadilan dan perdamaian supaya bisa terwujud di sini, maka kita harus tegakkan di sini hukum yang berlaku di negara kita, yakni di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia adalah negara hukum, sebagai dasar hukumnya, di sini Anda bisa melihat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Di situ segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Segala kehidupan kenegaraan berarti apapun yang kita semua laksanakan itu harus mengacu pada hukum atau aturan yang berlaku. Maka untuk menjaga dan mengawasi hukum itu berjalan dengan efektif, maka perlu dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Jangan sampai hukum itu tumpul di atas tetapi tajam di bawah. Nah, sekarang Anda kita semua sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menampilkan di sini berkenaan dengan sikap yang positif, sikap yang baik terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada bab 2 ini Anda akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di negara kita di Indonesia. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu untuk mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi di sini kita jangan hanya mengucapkan saja, tetapi kita di sini butuh bukti nyata bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan kita nyata sehari-hari. Coba di sini Anda kita semua bisa mengetahui hakikat akan perlindungan dan penegakan hukum. Coba Anda di sini bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya di keluarga kita tidak ada suatu aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Coba Anda bisa mengamati gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar di sini, anak-anak, termasuk
tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan. Jadi anak-anak atau kalian jangan sampai mencontoh pelaku pelanggaran aturan. Apapun namanya pelanggaran aturan itu jelas bertentangan dengan hukum. Nah, apa yang kita langgar itu harus bisa kita semua pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak taat pada aturan atau hukum yang berlaku, maka di sini akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Katakanlah, setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara tanpa batas, asal tujuannya tercapai, menghalalkan segala cara, bertindak sekehendak hatinya, otomatis itu nanti akan mengganggu keamanan dan ketentraman, termasuk juga ketertiban, itu sulit untuk bisa terrealisasi atau terwujud. Dengan demikian, supaya hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan atau dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, proses perlindungan dan penegakan hukum itu bisa terwujud apabila kita semua di sini bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak diharapkan dalam kehidupan kita bisa terwujud kedamaian dan ketentraman. Untuk bisa terwujud itu, maka kita harus tegakkan aturan yang berlaku. Jangan sampai kita melanggar. Kalau kita sampai melanggar, itu nanti akan membuat kehidupan yang kacau balau. Kalau kacau balau, berarti keamanan sulit untuk bisa terwujud. Maka di sini kita semua harus tegakkan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, supaya dalam kehidupan kita bisa terwujud kedamaian. Karena perlindungan dan penegakan hukum itu bisa terwujud demi tercapainya keadilan dan kedamaian, demi terwujudnya masyarakat yang kita semua dambakan. Tidak ada satupun kita warga negara yang tidak mendambakan suatu kedamaian. Maka supaya ketentraman, kedamaian, ketertiban itu bisa terwujud, maka kita harus tegakkan aturan yang berlaku demi terwujudnya masyarakat yang badatun thayyibatun warubun ghafur, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharjo, murah kang sarwati nuku, subur kang sarwati nandur. Demikian tadi materi pada pagi ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian, ada lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.